Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan saya Novarda Tegar Dwi Susandria, mahasiswa Universitas Negeri Jember, program studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 200210302077. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang revolusi-revolusi besar dunia. Dalam revolusi besar dunia ini terdapat pemikiran-pemikiran yang melandasinya. Kemudian juga dalam revolusi tersebut akan memberikan dampak atau pengaruh bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya, revolusi-revolusi tersebut terjadi di mana saja? Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas revolusi negara. Yang pertama yaitu revolusi Amerika, yang kedua revolusi negara Perancis, yang ketiga revolusi negara Cina, yang keempat revolusi Rusia, dan yang terakhir revolusi yang terjadi di Indonesia. Oke, kita lanjut saja pembahasannya. Kita akan membahas yang pertama yaitu revolusi Amerika. Revolusi ini terjadi pada tahun 1775 sampai dengan 1783. Nah, revolusi Amerika ini memberikan dampak yang sangat luas di dunia karena dianggap sebagai tonggak kemerdekaan negara-negara yang terjajah. Revolusi Amerika ini disebabkan oleh adanya penindasan ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Inggris. Inggris memaksakan penduduk Amerika untuk menjual dan membeli barang-barang hanya kepada negara Inggris. Bagi rakyat Amerika, hal ini dirasakan sebagai bentuk penindasan. Nah, mengapa revolusi Amerika bisa terjadi? Faktor-faktornya diantara lain: 1. Merkantilisme kerajaan Inggris. 2. Monopoli perdagangan oleh Inggris. 3. Beban pajak terlalu tinggi. 4. Pajak tanpa perwakilan. Pemikiran-pemikiran baru yang melatar belakangi meletusnya revolusi di Amerika yaitu pemikiran tentang perdagangan bebas. Bagaimanakah jalannya revolusi Amerika ini? Adanya berbagai macam pajak yang dipaksakan oleh Inggris turut memicu kemarahan rakyat Amerika. Rakyat Amerika melawan dominasi Inggris dan mencapai kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1783. Yang pertama, perang 7 tahun, yaitu 1756 sampai 1763. Yang kedua, perang kemerdekaan Amerika 1774 sampai 1783. Akhir peperangan diadakan perjanjian perdamaian di Paris pada tahun 1783. Yang ketiga, terjadinya pembentukan Undang-Undang Dasar 1787 sampai 1789. Amerika Serikat akhirnya berdiri sebagai sebuah negara yang lepas dari penjajahan Inggris. Yang keempat, Perang Amerika-Inggris pada 1812 sampai 1814. Inggris kalah dan perdagangan di Amerika tetap bebas. Perang ini tidak membawa akibat yang cukup berarti. Sampai kemudian terjadilah Deklarasi of Independence pada tanggal 4 Juli 1776. Amerika menyatakan dirinya merdeka. Proklamasi ini disusun oleh Thomas Jefferson dalam Kongres di Philadelphia dan ditandatangani 56 delegasi. Oke, kita lanjutkan ke revolusi yang selanjutnya, yaitu revolusi Perancis. Revolusi Perancis ini terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Landasan pemikiran yang menyebabkan terjadinya revolusi Perancis ini yaitu muncul dan berkembanglah paham-paham baru di tengah-tengah masyarakat Perancis, seperti paham rasionalisme, Larung, romantis, dan paham-paham perang kemerdekaan Amerika. Terjadinya revolusi Perancis ini disebabkan oleh yang pertama, feodalisme dan absolut monarki yang buruk. Yang kedua, rakyat merasa
tertindas dan dijajah oleh rajanya sendiri. Yang ketiga, sosial ekonomi rakyat yang memprihatinkan. Keempat, vacuum of power atau kekosongan kepenguasaan. Yang kelima, pada tahun 1789 negara menghadapi kebangkrutan yang besar. Bagaimanakah jalannya revolusi Perancis ini? Ya, rasa tertindas dan semangat yang tercipta dari merasuknya faham-faham baru yang berkembang itu, ditambah dengan adanya vacuum of power di masa Louis ke-16 yang lemah, kemudian menjadikan kesempatan bagi rakyat untuk memberontak dan melawan. Revolusi Perancis mengantarkan ke bentuk kekerajaan konstitusional. Namun, dalam berkembangnya, ketika Napoleon berkuasa, Perancis menjadi negara dengan sistem kekaisaran. Pada tahun 17 Juni 1789, wakil-wakil golongan 3, yaitu rakyat jelata, memproklamasikan Etats Généraux sebagai Assemblée Nationale atau Dewan Nasional sebagai perwakilan bangsa Perancis. Pada 14 Juli 1789, rakyat Perancis menyerbu penjara Bastille dan ditandai dengan resmi Revolusi Perancis. Ya, lanjut ke revolusi selanjutnya, yaitu Revolusi Cina. Revolusi ini terjadi pada tahun 1911. Penyebabnya adanya rasa menderita akibat kekuasaan dinasti Manchu dan bangsa asing. Bagi rakyat Tiongkok, dinasti Manchu adalah dinasti asing bagi rakyat Tiongkok atau Cina. Nah, landasan pemikirannya, dinasti Manchu adalah dinasti asing. Kemudian rasa malu dalam kekalahan perang Candu. Yang ketiga, keinginan untuk membangun masyarakat baru yang lebih bahagia. Yang keempat, keinginan untuk membangun masyarakat baru yang bahagia. Bagaimanakah jalan revolusinya? Yang pertama, perang Tiongkok dan Inggris atau Perancis pada tahun 1856 sampai 1860. Yang kedua, pemberontakan Taiping. Yang ketiga, perang Jepang Tiongkok. Yang keempat, pemberontakan Boxer. Yang kelima, revolusi nasional Tiongkok. Yang terakhir, revolusi Oktober. Nah, rakyat Cina melakukan perlawanan terhadap pemerintahan dinasti Manchu yang kolot dan lemah. Pemberontakan juga dilakukan rakyat Tionghoa terhadap kekuasaan bangsa asing seperti Inggris, Jepang, Perancis. Dinasti Manchu jatuh pada tanggal 10 bulan 10 tahun 1911. Selanjutnya, yaitu revolusi Rusia. Pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Rusia antara lain liberalisme, panslavisme, nihilisme, anarkisme, sosialisme, dan komunisme. Revolusi Rusia meletus dilatar belakangi oleh pemerintahan Tsar Nicholas II yang buruk dan reaksional. Rakyat merasakan ketidakadilan dan penindasan. Revolusi Rusia terjadi pada tahun 1917, yaitu pada bulan Februari 1917 dan bulan Oktober 1917. Yang terakhir, yaitu Revolusi Indonesia. Nah, Revolusi Indonesia ini terjadi pada 17 Agustus 1945. Revolusi ini disebabkan oleh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Landasan pemikiran timbulnya revolusi ini yaitu nasionalisme dan demokratis. Nah, dalam nasionalisme ini terdapat nasionalisme dari faktor internal dan eksternal. Jalannya revolusi di negara Indonesia ini yaitu terjadinya perjuangan diplomatik, perjuangan bersenjata atau pergencatan senjata, dan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Revolusi Indonesia terjadi didorong oleh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda dan tokoh politik bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Demikianlah podcast untuk kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di